Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dan berikut rekan-rekan saya. Mailiza Anggraini, Nurhaliza, Febisania, dan Mersiana. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah katabolisme asam amino. Tujuan pembuatan video agar mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami materi tentang katabolisme asam amino. Yang kedua, merekam penjelasan materi. Yang ketiga, mengedit gambar dan mengedit video dengan semenarik mungkin. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. D. Contoh asam amino. 100 gram susu mengandung 3,4 gram protein, 100 gram ikan mengandung 22 gram protein, 100 gram keju mengandung 25 gram protein, 100 gram tape mengandung 0,5 gram protein, 100 gram tempe mengandung 19 gram protein. Katabolisme asam amino ada dua. Yang pertama, degradasi asam amino. Asam amino tidak bisa disimpan karena didegradasi untuk daur asam trikarboksilat dan menghasilkan energi. Proses oksidasi adalah salah satu dari perubahan yang terjadi pada asam amino, terutama setelah gugus aminonya dihilangkan terlebih dahulu. Jalan yang ditempuh tergantung dari jenis asam amino. Reaksi yang menghasilkan gugus amino sebagian besar berlangsung melalui dua jalur, yaitu transaminasi dan deaminasi. Yang kedua, transaminasi. Transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. 2. Deaminasi oksidatif. Pelepasan gugus asam amino dari glutamate menghasilkan ion amonium asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. F. Kelompok asam amino. Kelompok 1 terdiri dari leusin, lisin, fenilalan, triptofan, dan triptosin. Diubah menjadi asetokin KOA dan menjadi asetil COA dan akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan 12 ATP. Kelompok 2 terdiri dari isoleusin, leusin, dan triptofan yang akan diubah menjadi asetil CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat menghasilkan 12 ATP. Yang ketiga yaitu kelompok ketiga, yaitu terdiri dari alanin, sitein, lisin, serin, treonin, dan triptofan diubah menjadi privat menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya privat akan diubah menjadi asetil CoA yang menghasilkan 1 NADH. 3 ATP ditambah 12 ATP sama dengan 15 ATP. Kelompok 4, asparagin dan aspartat diubah menjadi oksaloasetat dan masuk ke dalam siklus Krebs, akan tetapi tidak menghasilkan ATP atau ATP-nya itu sama dengan 0. Kelompok 5 yaitu aspartat, fenilalanin, dan tirosin diubah menjadi fumarat menghasilkan 3 ATP. Kelompok 6 yaitu isoleusin, metionin, treonin, dan valin diubah menjadi succinyl CoA menghasilkan 6 ATP. Kelompok 7 yaitu arginin, glutamat, glutamin, histidin, dan prolin diubah menjadi alpha-ketoglutarat menghasilkan 9 ATP. Kesimpulan, katabolisme terjadi di dua tahap, yaitu 1 transaminasi yaitu pemindahan gugus amino, 2 deaminasi pelepasan gugus amino. 20 asam amino yang dihasilkan akan memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam untuk transformasi energi. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.